Berikutnya, linked list jenis terakhir adalah circular double linked list. Nah, circular double linked list ya berarti mirip seperti double linked list yang linear, hanya bedanya nanti circular maknanya last akan menunjuk ke first. Nah, pada circular double linked list, jadi dia ada dua reference ya, ada previous dan next, sehingga setiap node-nya itu memiliki 3 atribut, yaitu data, node next, dan node previous. Ilustrasinya seperti ini. Kalau pada yang single berarti dari last ke first saja, namun karena ini adalah double linked list, berarti maknanya dari last ke first dan dari first juga akan ada node petunjuk ke last. Jadi kalaupun diilustrasikan seperti lingkaran, berarti anggaplah seperti ini. Nah, ini first. Nah, ini ke sini, sini kemari, kemudian di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, kalaupun ini adalah last, ya, kalaupun ini adalah last, maka last akan menuju ke first, dan first nanti juga ada petunjuk ke last. Jadi, sirkular, tapi ada double petunjuk. Representasi node-nya mirip seperti double node yang biasanya, ya, di mana ada node next dan previous. Nah, metode konstruktornya kalau tanpa parameter berarti semuanya 0 dan 0. Jika ada parameter, maka akan dimasukkan nilai parameternya. Berikut ini adalah kelas circular double linked list. Jadi ada dua node, ada node first dan node last. Kemudian ada satu lagi atribut size. Berikutnya metode konstruktornya, ya, maknanya linked list-nya itu akan dibuat kosong, ya, maknanya kosong berarti first-nya 0, last-nya juga 0, serta size-nya adalah 0. Nah, yang pertama sekali di sini adalah insert awal. Jadi kalau insert awal maknanya kita memasukkan unsur node-nya itu di depan, ya, di depan pada linked list-nya. Nah, di sini kita mulai dengan membuat node yang baru, diberi nama dengan nptr. Nah, kemudian ada dua pilihan, apakah linked list-nya itu kosong atau tidak. Nah, kalau linked list-nya kosong, maka yang ini pertama yang dilakukan, pengujiannya dengan menguji apakah first-nya itu sama dengan 0. Nah, jika memang linked list-nya ini kosong, berarti maknanya seperti ini, ya. Jadi kita buatlah di sini satu node baru nptr. Ya, kemudian nptr.setLinkNext nptr, berarti next-nya yang ini, dan dia akan menunjuk ke diri dia sendiri. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian nptr.setLinkPrevious. Nah, previous-nya juga menunjuk ke diri dia sendiri. setLinkPrevious dalam kurung nptr berarti seperti ini. Nah, kemudian first-nya menunjuk ke nptr. Kemudian last-nya juga menunjuk ke first. Nah, ini last. Oke. Nah, ini adalah insert awal. Nah, berikutnya ya, kondisi jika linked list-nya itu tidak kosong. Oke, ini kita coba gambarkan saja. Ya, ini anggaplah ada 2. Ini kelasnya di sini. Oke, kemudian berikutnya kita buat satu node yang baru, berarti kan harusnya node yang baru itu kita akan masukkan dia di depan. Ya, ini nptr-nya. Nah, kemudian kita lihat di sini sesuai codingnya,
nptr.setLinkPrevious dalam kurung last. Ya, berarti yang previousnya ini ya kan harusnya awalnya seperti ini ya, karena ini sirkular kan berarti dia seperti ini. Jadi last menunjuk ke first dan first menunjuk ke last ya, karena sirkular. Nah, sekarang nptr.setLinkPrevious, jadi nptr.setLinkPrevious ke last. Oke. Nah, kemudian last.setLinkNext. Nah, last yang awalnya menunjuk ke first di sini ya. Nah, jadi dia tidak menunjuk lagi. Sekarang dia menunjuk ke nptr. Oke. Nah, kemudian first.setLinkPrevious. Nah, first ya, previousnya yang awalnya menunjuk ke last ya, kita hapus. Nah, kita hapuskan. Kemudian sekarang dia menunjuk ke nptr nih kan, first.setLinkPrevious nptr. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian nptr.setLinkNext. Jadi nptr.setLinkNext ke first. Nah, seperti ini. Jadi ada timbal baliknya. Oke, nah berikutnya langkah terakhir adalah first yang kita pindahkan ke awal. Jadi first akan menunjuk ke nptr. Nah, di sini first yang awalnya di sini kita hapus. Sekarang first-nya menunjuk ke nptr. Oke, jadi dan terakhir adalah size-nya ditambah 1. Nah, itulah dia langkah untuk memasukkan unsur di awal pada circular double linked list. Nah, berikutnya adalah insert akhir. Jadi, kalau insert akhir sama juga pengujian pertama apakah kosong atau tidak kosong. Nah, kalau link listnya kosong berarti sebetulnya mirip saja seperti yang insert awal. Jadi di sini nptr-nya ya dot set link next, jadi dia balik ke diri dia sendiri dan previousnya juga sama ya seperti ini. Kemudian ditambahkan penunjuk first dan last ya, first sama dengan nptr, last sama dengan first. Nah, berikutnya kalau kondisi link listnya itu tidak kosong, jadi kita buat dulu ilustrasinya. Saya buat 2 saja karena kalau terlalu banyak jadi lama proses pembuatannya. Nah, ini anggaplah first-nya, ini adalah last, first menunjuk ke last, last menunjuk ke first. Nah, kemudian karena nambah yang baru, nah di sini anggaplah kita buat satu node yang baru, diberi nama nptr ya, kemudian nptr.setLinkPrevious last. Nah, previous daripada nptr kan yang sebelah sini. Nah, jadi previousnya akan menunjuk ke last. Oke, ya seperti ini. Kemudian last.setLinkNext. Nah, last yang awalnya menunjuk ke first, nah sekarang kita ubah. Nah, jadi kan last awalnya menunjuk ke first yang ini. Nah, sekarang kita hapus ya. Jadi dia sekarang menunjuk ke nptr. Oke. Nah, kemudian first ya .setLinkPrevious nptr. Jadi awalnya dia menunjuk ke last, first-nya yang ini. Nah, kita hapuskan. Jadi sekarang dia menunjuk ke nptr. Nah, kemudian nptr-nya juga sama ya, bolak-balik. Jadi nptr.setLinkNext seperti ini ya, menunjuk ke first. Dan kalau pada insert akhir berarti last-nya yang berubah. Jadi last-nya yang awalnya menunjuk ke node yang ini. Nah, sekarang kita hapus, sekarang dia akan menunjuk ke node yang baru. Jadi dia akan menunjuk ke node yang baru. Ya. Nah, berikutnya sama juga karena insert berarti size-nya kita tambah 1. Nah, kalau insert di tengah-tengah berarti kita cari posisinya dulu.
Nah, seperti ini sama saja yang bagian atasnya, saya tidak jelaskan kembali, hanya bagian pentingnya yang bagian L ini saja. Nah, anggaplah misalnya posisinya ini adalah 2, ya. Nah, kita coba gambarkan kondisinya. Ini first, ini last. Ini kita buat timbal baliknya. Ini menunjuk ke sini, ini menunjuk last. Oke. Nah, kemudian kalau insert di tengah-tengah berarti kita perlukan satu not bantuan, ya pointernya lah ya, di sini diberi nama PTR. Oke, jadi di sini ada PTR yang menunjuk ke first, ya PTR-nya, ya PTR sama dengan first. Jadi pertama sekali dia akan menunjuk ke first, ya dia menunjuk ke first. Kemudian for integer i sama dengan 2, i kurang sama dengan size, i plus plus. Nah, i-nya 2, i kurang sama dengan size, size-nya kan 3. Jadi 2 kurang dari 3, betul, maka dia masuk if i sama dengan posisi. Nah, karena i-nya itu 2 dan pos-nya tadi yang kita kirimkan adalah 2, 2 sama dengan 2, betul, maka dia akan masuk kemari. Ya, not doubly tmp sama dengan ptr.getLinkNext. Ya, jadi kita buat sekarang satu not bantuan yang baru yaitu tmp, di mana tmp ini akan menunjuk not sesudah yang ditunjuk oleh PTR, ya. Jadi PTR awalnya menunjuk ke yang sini, ya, maka TMP itu yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi TMP sama dengan ptr.getLinkNext. Nah, PTR-nya itu di sini. Nah, berarti next-nya yang mana? Yang berikutnya ya, berarti TMP yang ini. Oke, nah kemudian ptr.setLinkNext, kita buat not yang belum kita buat not yang baru ya. Nah, ini NPTR-nya. Ya, ptr.setLinkNext and PTR. Nah, PTR itu yang mana next-nya? Ya, next-nya itu kan harusnya yang atas ini. Nah, sekarang kita hapus. Ya, sekarang dia akan menunjuk ke sini. Oke, nah kemudian nptr.setLinkPrevious juga ke PTR. Ya, setLinkPrevious ke PTR. Jadi ada timbal baliknya di sini. Ya, ini karena garisnya udah numpuk-numpuk ya, mudah-mudahan masih bisa dipahami. Kemudian nptr.setLinkPrevious. Nah, nptr tadi udah ya. nptr.setLinkNext. Nah, next-nya sekarang akan menunjuk tmp. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Kemudian tmp.setLinkPrevious nptr. Nah, yang previous daripada tmp kan awalnya menunjuk ke yang first ya. Jadi ini kita hapus. Kita hapuskan. Sekarang dia akan menunjuk ke first. Nah, akan menunjuk ke first seperti ini. Dah, jadi ini otomatis nptr sudah masuk di tengah-tengah insert sudah masuk di tengah-tengah dari link listnya. Oke, berikutnya ptr.getLinkNext, berarti ptr itu dianjak ya, jadi dia maju ke depan, maka dia sudah tidak di sini lagi. Nah, sekarang ptr-nya menunjuk ke sini. Nah, kemudian dia loop lagi ya, integer i sama dengan 3, 3 kurang sama dengan size, betul, maka dia masuk. If i sama dengan posisi. Nah, i-nya udah 3, ya, karena i-nya udah 3, 3 sama dengan posisi salah, maka dia tidak masuk, maka PTR akan lanjut lagi ke pointer yang berikutnya, ke node yang berikutnya. Oke, itu sampai link listnya itu berhasil dijaki semuanya. Nah, kemudian size-nya ditambah 1. Nah, kemudian jika insert delete di awal, maksudnya jika delete di awal berarti kondisinya juga sama jika hanya ada satu node atau node-nya itu lebih dari satu. Nah,
kalau kondisinya itu satu not seperti ini, ya berarti kita akan membuat link listnya itu menjadi kosong. Ya, maka ini berarti kita hapus, maka first-nya 0, last-nya 0, size-nya juga 0. Nah, selain dari itu berarti kondisi link listnya itu lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu kan berarti masih ada sisa ya data di dalam link listnya. Ya, jadi ini seperti ini kira-kira. Ya, di sininya first, ininya adalah last ya. Nah, jadi bagaimana kalau delete di awal berarti bagiannya ini yang akan kita hapus ya. Ini yang akan kita hapus. Nah, caranya gimana? Berarti first-nya kita pindahkan. Ya, first sama dengan first.getLinkNext. Jadi first kita pindahkan ke sini. Nah, awalnya dia menunjuk ke ini. Ya, kita hapus. Sekarang dia menunjuk ke sini. Oke, kemudian first.setLinkPrevious last. Jadi penunjuknya sekarang dia akan menunjuk ke last ya. Ya, seperti ini. Kemudian last juga akan menunjuk ke first. Nah, jadi yang sebelum-sebelumnya ini, nah ini otomatis akan terhapus ya. Jadi tidak ada rujukannya lagi. Nah, last menunjuk ke first seperti ini. Ya, kemudian size kurang satu. Nah, maknanya not yang kita hapuskan ini, kalau memang dia tidak dirujuk lagi, maka otomatis dia akan dihapus dari memori. Jadi dia kalau tidak ada rujukan lagi, ya berarti maknanya udah hilang di dalam memori. Ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Kemudian delete di akhir. Nah, kalau delete di akhir berarti tinggal kita buat saja contohnya di sini. Nah, delete di akhir sebetulnya agak lebih mudah ya, karena kita ada first dan last-nya, jadi tinggal last-nya saja yang kita pindahkan. Nah, ini first, ini adalah last, first menuju ke last menuju ke first. Nah, delete di akhir, last sama dengan last dot get link previous. Nah, berarti di sini last-nya kita pindahkan, awalnya menunjuk ke yang ini, ya, sekarang sama dengan last dot get link previous. Yang previousnya kan yang ini, ya, yang ini. Jadi maknanya ini kita hapus. Nah, sekarang dia menunjuk ke sini. Nah, kemudian first-nya juga sekarang kita reference ke last, ya. Dan last sama juga kita pindahkan ke first, ya. Jadi yang rujukan yang aslinya di awalnya ada lingkaran ini kita pindahkan. Last dot set link next. Jadi last-nya, ya, last-nya sekarang menuju ke first. Nah, seperti ini. Kemudian first dot set link previous last. Nah, firstnya awalnya yang ini ya, sekarang nah seperti ini ya. Nah, ini petunjuknya note yang ini karena udah tidak dirujuk lagi, maka otomatis juga akan hilang dari memori ya. Jadi dia akan hilang dari memori. Nah, size dikurang satu. Oke, berikutnya adalah delete pada posisi tertentu. Nah, sama saja, mirip sebetulnya, cuman posisinya yang harus ditentukan di awal di bagian mana yang akan kita hapuskan. Nah, di sini first, di sini adalah last, ya. Kita buat arah tunjuknya dulu. Oke, nah, anggaplah seperti biasa posisinya kita buat aja yang mudah 2. Nah, kemudian gunakan bantuan NotePTR untuk merujuk note sebelum yang ingin kita hapus dan note TMP note yang sesudah note yang akan dihapus ya. TMP itu yang akan kita kalau pada delete maka ada P dan N ya, tidak hanya TMP.
Nah, jadi ada PTR di sini, PTR. Nah, sama dengan first.getLinkNext. Jadi first-nya di sini, next-nya ini berarti dia otomatis menunjuk ke sini. Ya, otomatis menunjuk ke sini. Nah, kemudian for integer i sama dengan 2, equivalent size. If i sama dengan posisi i-nya 2, posisinya 2, maka dia akan masuk ya. Nah, not doubly p. P-nya ini adalah ptr.getLinkPrevious. Nah, jadi di sini ada not baru P. P ini akan menunjuk previousnya dari PTR. Nah, ini kan PTR. Nah, jadi previousnya adalah yang ini. Oke. Atau jangan di bawah sini ya, kita buat di atas saja supaya tidak bingung. Nah, jadi ada P. Nah, jadi previous daripada PTR yang ini. Nah, kemudian N, ada not N lagi. Nah, N adalah ptr.getLinkNext. Jadi yang ini dia. Next-nya. Oke. Kemudian p.setLinkNext N. Nah, P ya, jadi yang PTR ini yang akan kita hapuskan. Ya, jadi P dan N ini kita buat ya supaya saling merujuk. Caranya P next ya, p.setLinkNext ke N berarti. Nah, jadi awalnya yang ini ya, ini. Nah, sekarang dia akan menuju ke sini. Nah, kemudian n.setLinkPrevious p. N juga sama. N yang awalnya menuju ke sini, maka sekarang dia akan menuju ke mari. Ya. Nah, kemudian size dikurang 1, oke, dah. Nah, maknanya kalau PTR ini sudah tidak dirujuk lagi ya, secara otomatis dari memori juga sudah hilang, sudah tidak dianggap lagi. Maka berikutnya PTR sama dengan ptr.getLinkNext. Nah, ini PTR-nya masih berlanjut untuk menunjuk ke node yang berikutnya pada link list. Nah, seperti ini. Kemudian loop lagi i sama dengan i-nya udah 3 ya, 3 kurang 9 tuh. If i sama dengan posisi. Nah, salah ya, karena i-nya 3, posisinya 2. Ya, berarti dia tidak masuk ke PTR-nya ini, akan lanjut lagi. Nah, kalau memang sudah habis, sampai udah 0, ya berarti ini apa namanya, loop untuk menjejaki link list ini akan berakhir.